Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik serta hidayah kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini walaupun dalam kondisi hujan lebat ya dari siang tadi, Allahumma shayyiban nafi'an, semoga Allah memberikan siraman yang bermanfaat. Rabbi hawalaina wala alaina, semoga hujan itu bermanfaat bagi kita, tidak memberikan bahaya bagi kita semua. Doanya seperti itu ya. Ya, kalau teman-teman kita, saudara kita yang ada di Jawa Timur maupun di Kalimantan, Sulawesi Tengah juga yang mengalami banjir, semoga Allah berikan pahala yang banyak dan kemudian segera mendapatkan pertolongan itu ya. Semoga Semarang pada khususnya dan Indonesia pada umumnya ke depan tetap aman-aman saja. Karena ini baru awal ya, awal musim hujan. Masih November, biasanya besar itu di Desember. Tapi kalau Allah berkehendak lain, Allah berkehendak yang lebih bermanfaat, bagi Allah tetap mudah saja ya. Tapi biasanya rusaknya bumi daratan itu atas ulah tangan manusia itu sendiri ya. Kalau manusia jaga lingkungan yang baik, insya Allah ya akan menjadi baik. Salawat dan juga salam juga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Dan semoga saudara kita, teman kita, jamaah kita, bahkan ketua takmir kita ya Pak Sus yang lagi gerah, semoga lekas diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang inti adalah semoga menjadi penggugur dosa-dosa beliau dan Allah mengangkat beliau ke derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan kesabaran kepada keluarganya, terutama istrinya yang merawatnya, insya Allah diberikan pintu surga untuk pilih pintu yang mana, insya Allah. Masya Allah. Sampai bab ikhtilafu niyatil imam wal makmum. Ada beberapa kondisi jamaah itu antara imam dan makmum punya niat sholat yang berbeda. Itu nanti ada yang boleh, ada yang tidak ya. Jadi antara imam dan makmum mempunyai niat yang berbeda. Ini biasanya nanti ada beberapa kondisi, tapi ini contoh aja. Misalnya panjenengan sholat qobliyah di masjid atau musola yang sepi gitu. Ternyata ada orang datang jawil jenengan sholat maghrib misalnya atau apa. Berarti kan antara imam dan makmum kan enggak sama gitu. Imamnya qobliyah, makmumnya wajib gitu. Atau yang lebih umum, misalnya di tempat kita
yang masjid rame, ada makmum yang datang terlambat, imam sudah salam, bahkan para makmum yang lain sudah pada ba'diyah. Kemudian makmum yang terlambat ini bermakmum pada orang yang sedang sholat ba'diyah. Ini artinya antara imam dan makmum niat sholatnya beda gitu ya. Secara global sih, asalkan prakteknya sama-sama pakai sujud ruku, sama-sama pakai prakteknya itu sama, diperbolehkan. Beda kalau bentuk sholatnya beda. Misalnya kayak sholat jenazah, kok dengan sholat subuh atau sholat apa itu kan beda. Wong yang jenazah nggak pakai sujud, nggak pakai ruku. Atau sholat gerhana. Sholat gerhana itu kan satu rakaat rukuknya 2 kali, berarti beda. La khilafa fi masruyati i'timamil musolli bi imamin ma'atawafuqihima fin niyyah fardhon kanat as-shalah aw sunnah. Suma ikhtalafa alul ilmi fi ma idza ikhtalafat niyatul imam wal makmum wa sahih annahu la yustaratu an tuwafiqa niyatul makmum niyatal imam wa huwa madhhabu Syafi'i wa Ibnu Hazm. Menurut ahlul ilmi, sebagian ahlul ilmi, beda niat antara imam dan makmum itu suatu hal yang tidak dilarang, karena Nabi bersabda innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya amal itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in manawa. Seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Yang niat ba'diyah ya dapat ba'diyah, yang niat wajib ya dapat wajib. Ya, yang niat sesuai dengan niatnya. Maka Imam Ibnu Hazm mengatakan fanassa alaihi assalamu nasson jaliyan ala anna likulli ahadin manawan. Seorang itu akan mendapatkan sesuai yang apa yang ia niatkan. Yang ia niatkan fasoha yakinan analil imam niat walil makmum niat. Maka makmum akan mendapatkan sesuai dengan niatnya, imam akan mendapatkan sebagai niatnya. La takhtalifu ali fil af'ali adh-dhahirah. Karena tadi sudah saya jelaskan awal, perilaku yang dilakukan imam sama makmum sama. Fa idza raka'a farka'u, ketika imam ruku, makmum ya ruku. Wa idza rafa'a farfa'u, ketika imam bangun, makmum ya bangun. Wa idza sajada fasjudu, ketika imam sujud, makmum ya sujud. Wa idza sholat jalisan fasallu jurusan ajmain, kalau imam duduk, makmumnya duduk, itu ya. Ini artinya sama perilaku yang dilakukan imam dengan yang dilakukan makmum, hanya beda dalam niat. Maka dalam hal ini ada beberapa model, yaitu ada 4, ada 5 ya. Ada 5 model antara niatnya imam sama makmum beda. 5 model itu nanti ada yang boleh ya, ada yang boleh dan ada yang tidak boleh, tapi kebanyakan boleh ya. Kebanyakan boleh. Yang pertama, sholatul muntafil atau sholatul mutanafil khalfal muftarid. Sholatnya orang sholat sunnah berada di belakang sholat fardu. Berarti imamnya wajib, makmumnya yang sunnah. Dan itu boleh menurut ahlul ilmi. Ya, menurut ahlul ilmi minal a'immatil arba'ah. Imamnya wajib, makmumnya sunnah. Sholatul mutanafil, sholat sunnah khalfal muftarid, di belakang orang sholat fardu. Karena dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah SAW bersabda, kaifa anta idza kanat alaika umara'u yu'akhiruna shalah an waqtiha. Rasul pernah nanya kepada Abu Dzar dan sama yang lain, bagaimana pendapatmu hai Abu Dzar Al-Ghifari ketika pemerintah atau umara atau takmir mengakhirkan sholat dari waktunya, au yumituna shalah an waqtiha,
atau mengakhirkan sampai habis waktunya, maka Abu Dzar menjawab, fama ta'muruni ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan? Maka Rasul mengatakan, sholli as-sholata li waqtiha fa in aqtarataha ma'ahum fasalli fa innaha laka nafilah. Udah, kalau ditunggu-tunggu kok memang takmir itu enggak menyelenggarakan jamaah, segera kamu sholat sendiri. Tapi ketika kamu selesai sholat kok terus kemudian ada adzan, ada iqomat, ya kamu ikut sholat lagi, dan sholatmu menjadi sholat sunnah. Ini menunjukkan imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah sah. Imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah sah. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua yang mendukung ini adalah hadis dari Yazid bin Aswad. Yazid bin Aswad, syahidtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hajjatahu. Aku pernah bersama Rasulullah pada hajinya. Fasallaitu ma'ahu salat as-sufi fi Masjidil Khaif. Kata Yazid bin Aswad, kami, bahkan tidak menggunakan kata kami, aku fasallaitu, tapi masih ada yang lain itu. Aku sholat bersama Nabi, sholat subuh di Masjid Khaif. Masjid Khaif itu masjid yang dekat dengan Jamarot, Pak Pri ya. Depan Jamarot ada masjid, itu namanya Masjid Khaif. Kalau yang setelah terowongan Muasim, setelah dari Jamarot keluar terowongan di Mina Jadid situ ada masjid namanya Masjid Quentin ya. Namanya Masjid Quentin. Nah ini Yazid bin Aswad itu sholat subuh bersama Rasulullah di Masjid Khaif, berarti masjid yang dekat Jamarot itu. Qala falamma qadha sholatahu wan harofa, maka ketika sholat itu telah selesai, aku bersama Rasulullah telah selesai sholat, kemudian keluar dari masjid, idzan huwa birajulaini fi ukhral qaum lam yusolliya ma'ahu. Ternyata ada dua orang yang duduk-duduk di serambi masjid, di luar sana lah, di pojok. Fi ukhral qaum itu di pojok sana ada orang yang duduk dua. Faqala, maka kemudian Nabi mengatakan, alayya bihima faji bihima taraudu faraisuhuma. Apakah orang tersebut telah bersolat bersama kami? Tanya kepada Abu Dzar. Coba aku tak tanya. Ternyata Abu Dzar mengatakan, enggak, orang itu tadi duduk-duduk saja ya Rasul gitu, enggak ikut jamaah bersama kita. Maka kemudian Nabi menanya, ma mana'ukuma an tusalliya ma'ana? Kenapa kamu kok enggak, kamu berdua kok enggak ikut sholat bersama kami, kenapa? Faqalu, maka mereka berdua, tapi di sini menggunakan kata faqala, faqalu tidak faqala, mungkin juga ada yang lain itu yang mengikutinya. Ya Rasulullah, innakuna qad sholaina fi rihalina. Ya Rasul, kami itu sudah sholat di sana. Ada sholat di Masjid Quentin sana, ada yang sholat di kendaraan, sehingga sampai sini nunggu jenengan selesai sholat, kemudian mau lempar jumroh gitu. Qala, maka Nabi mengatakan, fala taf'alu, jangan kau ulang lagi. Idza shallaituma fi rihalikuma, ketika kamu sudah sholat di tempat lain, tsumma ataituma masjidah jama'atin, kemudian kamu mendatangi masjid yang sedang dilaksanakan jamaah, fasolya ma'ahum, maka sholatlah bersama mereka. Fa innaha lakuma nafilah, karena sholat itu menjadi sunnah bagimu. Di sini mengandung beberapa pelajaran. Yang pertama, berarti sholat sunnahnya makmum bermakmum kepada imam yang sholat wajib adalah boleh. Yang kedua, tidak boleh ketika ada jamaah itu kita hanya menjadi penonton, walaupun kita sudah sholat di tempat lain. Misal subuh hari Minggu kan ada kajian di Thayyibah, dengan sudah jamaah di Baitul Salam,
terus berangkat ke Thayyibah, ternyata Baitul Salam jamaahnya lebih gasik misalnya, lebih awal itu ya, datang ke sana ternyata sana sholat belum selesai, dengan diperintah untuk mengikuti sholat jamaah yang ada di sana, tidak duduk-duduk menunggu di luar. Salah satunya jadi sunnah. Iya, enggak, tapi yang jamaah itu jamaah pokok. Yang jamaah Thayyibahnya yang pokok ya. Bukan yang ya meskipun masbuk kitanya. Ya kitanya masbuk tapi situ jamaah yang pokok gitu. Meskipun kita hanya dapat 1 rakaat kepada imam, ya kita nambah karena minimal sholat kan 2 rakaat gitu ya. Itu begitu. Ini mengandung beberapa pelajaran seperti itu yang kadang kita kalau merasa sudah sholat di luar kan ke situ biasanya terus kemudian duduk-duduk. Kadang-kadang kita berlaku begini, misalnya dengan baru pulang luar kota, kemudian di perjalanan sudah melaksanakan sholat jamak takdim antara zuhur dan asar, ternyata sampai rumah pas waktu asar dan mendengar azan mudah untuk mendatangi jamaah itu, maka kita sholat walaupun tadi sudah jamak karena kita mendapati jamaah yang mudah gitu ya, dan seterusnya. Ini di sini tapi konteksnya atau pembahasannya adalah orang sholat sunnah boleh bermakmum dengan orang yang sholat wajib, imamnya wajib, makmumnya sunnah. Yang kedua, kebalikannya, sholatul muftarid khalfal mutanafil, sholat fardu makmum dengan orang yang sedang sholat sunnah. Berarti kebalikannya nomor 1. Kalau nomor 1 kan imamnya wajib, makmumnya sunnah, boleh. Yang kedua, makmumnya sunnah, imamnya sunnah, makmumnya wajib, boleh. Dalilnya adalah hadis Jabir bin Abdullah, yaitu cerita tentang Mu'ad bin Jabal. Sahabat Mu'ad bin Jabal itu pernah sholat di Masjid Nabawi bersama Rasulullah SAW, sholat Isya. Isya kan waktunya panjang. Mu'ad bin Jabal itu rumahnya jauh dari Masjid Nabawi, punya musola sendiri di jauh gitu ya. Nah, mungkin ya jauh kalau dulu, kalau sekarang sih masjid musola dekat-dekat gitu ya. Lah Mu'ad bin Jabal sholat bersama Nabi di Masjid Nabawi. Setelah selesai, tsumma yarji'u ila qaumihi fayusalli bihim tilkas shalah. Maka kemudian ketika pulang sampai rumah, ternyata di musolanya punya dia itu teman-teman jamaahnya masih menunggu Mu'ad pulang. Mereka belum mau sholat sebelum Mu'ad datang. Maka ketika Mu'ad datang, maka kemudian Mu'ad disuruh maju untuk mengimami kaumnya, padahal tadi sudah sudah makmum bersama Rasulullah. Maka bagi Mu'ad sholat ini adalah sholat sunnah karena wajibnya tadi sudah. Kemudian makmumnya wajib karena makmumnya sholat Isya. Maka di sini juga mengandung pembelajaran. Sebagian orang yang kadang mengatakan begini, ketika bapak-bapak itu dianjurkan sholat di masjid, biasanya dengan alasan saya lebih baik sholat di rumah karena biar bisa mengimami anak istriku. Ada tak pernah dengar kayak gitu Pak Sugeng ya? Saya nggak ke masjid, saya nggak ke musola itu karena saya di rumah menjadi imam anak dan istriku. Itu sebetulnya suatu argumentasi yang tidak tepat. Karena kalau mau dapat dua-duanya bisa. Laki-laki itu diwajibkan jamaah di masjid. Memang ketika mau mengimami anak istrinya, ya ketika salam terus pulang aja sampai rumah, kemudian istrinya suruh menunggu dan diimami oleh panjenengan yang tadi sudah sholat di masjid. Malah jenengan dapat dua pahala, masjidnya tetap, di rumah ngimami anak istri tetap. Dalilnya Mu'ad ini jamaah sama Nabi, pulang ke rumah mengimami kaumnya, kan jelas sekali ya. Nah gitu, jadi enggak, itu hanya alasan orang yang memang keset saja mau ke masjid itu malas gitu ya.
Ya, kalau hujan ini namanya udzur gitu ya. Yang biasa ke masjid ketika hujan kayak gini sholat di rumah sudah berpahala jamaah di masjid. Maka muadzinnya kalau sudah sosialisasi ke masyarakat boleh tidak hayya 'alas shalah tapi as-sholatu fi buyutikum gitu azannya. Tapi kalau belum sosialisasi kan azannya Pak Sugeng kok aneh. Kok as-sholatu fi buyutikum no? Dia aneh tuh Pak Edi. Didengar orang kepiye tuh Pak Sugeng kae. Iya, harus sosialisasi dulu toh. Apa? Iya Pak, benar harus sosialisasi dulu ya. Zada ba'duhum yalahu tatawwu walahum fardhah. Bagi muat adalah sholat sunnah, bagi makmum adalah sholat wajib. Wastudilla bi hadzal hadis ala sihati iqtida'il muftarid bil mutanaffil binaan ala anna muadzan kana yanwi bil ula al fardha wa bisaniyah an nafil thumma istadala bi ziyadah al musyara ilaih. Jadi ini mengandung faedah yang sudah dijelaskan, imamnya sunnah, makmunya wajib. Wa yadullu ala ma dzakarahul hafidz annani wajadtu fi riwayatil hadis ukhra fi qissati rajul alladzi syaka muadzan. Dalam hadis yang lain kemudian ternyata Mu'adz itu dilaporkan ke Rasulullah, wa inna muadzan sholama akal isya tsumma ata faftataha bi suratil baqarah ya. Fa fi anna sholah alati sholah Mu'adz ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fardul isya. Salat bersama Rasulullah adalah salat isya. Dalil kedua yaitu hadis dari Abu Bakrah, dari sahabat Abu Bakrah, qala sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khaufid dhuhri. Ya, salat khauf ya, salat khauf zuhur. Fa saffa ba'duhum khalfahu. Maka ada barisan tentara yang sholat di belakang Rasulullah SAW ya, membuat soft gitu. Wa ba'duhum bi izail adwi. Kemudian yang lain menghadap ke arah musuh. Fa sholat bihim raka'atain tsumma sallama. Kemudian sholat 2 rakaat, kemudian salam. Fantalaqal ladzina shallu ma'ahu. Kemudian yang tadi menghadap ke musuh menempatkan di belakang Rasul, sholat lagi 2 rakaat ya. 2 rakaat. Akhirnya Rasulullah SAW menjadi sholat 4 rakaat, tapi sahabatnya 2 rakaat, 2 rakaat. Menunjukkan yang 2 rakaat itu sunnah. Berarti para sahabat sholat wajib di belakang Rasulullah dan Rasulullah SAW melakukan sholat sunnah. Wa ala hadza fayajuzu liman atal jamaah wa hum yusalluna tarawih wa lam yakun sholal isya ayat hula ma'hum biniyatil isya. Fa idza salamal imam min raka'atain qama fa atama sholatahu munfaridan. Ini juga mengandung pembelajaran lagi ketika panjenengan ketinggalan sholat isya ketika bulan Ramadan. Mungkin jenengan sibuk atau ngantuk atau apa gitu, datang ke masjid ternyata sudah dimulai sholat tarawih, isya-nya sudah selesai, padahal jenengan belum sholat isya. Caranya gimana? Jenengan tetap makmum sama imam, niat sholat isya, dan ketika imamnya salam jenengan nambahi 2 rakaat. Itu tidak jenengan sholat tarawih dulu terus nanti sholat isya-nya sendirian belakangan gitu ya. Jadi terus jenengan sholat isya, lah terus tarawihnya berapa ya? Tarawihnya yang kurang bisa panjenengan tambahi. Misalnya imamnya sholat 11 kan mesti jenengan berarti ketinggalan 1 ya, ketinggalan 2 rakaat. Dan nanti bisa ditambahi di belakang. Dan sholat tarawih 8 atau berapa 11 plus witirnya atau 21 plus witirnya itu kan tidak merupakan sebuah keharusan. Boleh banyak, boleh dikit, boleh 8, boleh 20, boleh 38 ya. Tuh, jadi mendahulukan sholat fardunya itu. Juga menunjukkan imamnya sholat sunnah boleh, makmumnya sholat wajib. Kemudian yang ketiga itu sholatul muftarid khalfa man yusolli fardun akhor. Sholat fardu dengan sholat fardu yang lain.
antara imam sama makmum sama-sama sholat fardu tapi fardunya beda. Misalnya imamnya duhur, makmumnya asar atau sebaliknya. Wah, lalu salah satu hal yang demikian itu ada 3 kondisi. Ayakuna ada raqaatil fardain muttafiqon. Kalau jumlah rakaatnya sama nggak masalah. Contoh misalnya panjenengan jadi musafir misalnya ya. Jadi musafir mau melakukan jamak takhir. Ternyata berhenti di suatu tempat, panjenengan mau sholat duhur sama asar tapi di waktu asar. Ternyata di situ pas barengan sama jamaah orang kampung situ. Maka jenengan kan gabung. Kalau gabung jenengan sholatnya apa dulu? Kan tetap duhur dulu karena jamak itu harus tartib, tidak asar dulu baru duhur. Tapi kan duhur dulu baru asar. Lah panjenengan niat sholat duhur sementara imamnya sholat asar, maka sah karena jumlah rakaatnya sama. Hanya ketika salam panjenengan baru niat lagi sholat asar, mau 2 rakaat boleh, mau 4 rakaat boleh, wong sudah tidak terkait dengan imam. Tapi yang duhurnya jenengan tadi kan berarti barengan sama imam ya, barengan sama imam dan imamnya sholat asar, boleh gitu. Jaiz kalau begitu, jaiz itu boleh. Tapi ayakuna ada raqaati fardil makmum aksaru minal imam. Jumlah rakaat makmum lebih banyak daripada imam. Ini juga menunjukkan boleh. Jumlah rakaat makmum lebih banyak daripada imam. Ini kasusnya, kondisinya begini harusnya. Misalnya Pak Edi pergi ke luar kota, kemudian mampir sebuah kampung mau sholat jamak baik takdim maupun takhir. Nah, ternyata di kampungnya itu imamnya sudah kenal jenengan Pak Edi dan sudah berilmu gitu. Imamnya bilang, Pak Edi karena jenengan tamu tak hormati untuk jadi imam. Nggih mboten napa-napa. Tapi nek kula dadi imam wong kula niku tamu, kula kena kosor, kula ajeng 2 rakaat mawon. Salam, mangke makmume bar kula salam nambahi 2 rakaat nggih ngeten. Lah niku kena imamnya jumlah rakaatnya lebih sedikit, makmumnya jumlah rakaatnya lebih banyak. Itu boleh. Sama seperti orang makmum masbuk kan begitu toh. Makmum masbuk kan ya imamnya salam nambahi. Kalau tadi sebenarnya nggak masbuk, tapi karena jumlah rakaatnya makmum lebih banyak, itu boleh gitu. Lah terus ada yang jumlah rakaat makmumnya lebih dikit daripada imamnya, itu nggak boleh. Loh pono, ada kasusnya gini, jamak takhir maghrib sama isya. Jamak takhir maghrib sama isya. Panjenengan datang ke suatu tempat sudah waktu isya, inginnya jamak takhir. Ternyata ketika ikut jamaah di kampung kan imamnya sholat isya, jenengan sholat maghrib. Lah terus piye? Imamnya ngadeg rakaat keempat dengan salam dewe ya ora jamaah dengan ya masa jamaah kok nyelip. Makmumnya salam mendahulunya. Nggak boleh kalau begitu ya. Lah harusnya gimana? Ya kalau sudah kenal sama imamnya, kami tak sholat maghrib dulu ya, enteni gitu. Iya. Kemudian ketika memang tidak mau ngenteni dan waktunya sulit, itu sebagian ulama yang mengatakan bolehnya mendahulukan isya kemudian baru maghrib gitu. Kaman yusolli subha khalfadz zuhri awil maghrib khalfal isya'i li anahuna la butalahu min mukhalifati imamihi fil afali dhahira imma bi mufaraqati imamihi li asri ayusalima aw li asri ingtidarihi li taslimahu aw anahu yaqumu ma'a imamihi li yuhaqqiqal mutaba'ah fayazidu fi raqati sholatihi amdan wa hadza yubtiluha. Ini enggak boleh. Lakin yuqalu inahu yang tadiru hatta yaqalil imam min sholatihi ma yusawi adad raqati fardhihi
fa yadkhulu ma'ahu yusallimu ma'ahu. Ada yang kemudian mengatakan ya gini, makmum tadi ngenteni ketika 3 rakaat duduk aja nunggu sampai imamnya menyelesaikan 4 rakaat itu dan nanti salam bersama imam. Ada yang mengambil cara seperti itu gitu, dan ini adalah urusan masalah istihad, sehingga ada yang mengatakan mendahulukan sholat isya-nya dulu, maghribnya belakangan karena nggak sinkron ya. Ada yang kamu tetap mendahulukan maghrib, nanti ketika imamnya ke rakaat keempat ya duduk nunggu gitu ya. Nah, nunggu imam sampai duduk ini artinya toleransi yang luar biasa gitu lah ya. Nunggu duduk aja, nanti salam bersama imam. Saya sendiri memilih pendapat yang pertama tadi. Jadi kalau memang nggak bisa ditoleransi kayak gitu, maka kita ikut sholat isya-nya dan maghribnya belakangan. Atau tadi saya tak sholat maghrib dulu ya, imamnya disuruh nunggu kalau mau gitu ya. Dan kondisi yang keempat, sholatul mutim khalfa man yaksur. Ini sudah saya buat contoh tadi. Sholatnya orang yang sempurna di belakang sholat orang yang kosor, itu boleh. Kayak tadi tak contohkan Pak Edi yang diminta jadi imam, kemudian penduduk setempat sholatnya 4, yang Pak Edinya tadi 2. Ini karena banyak yang belum belajar sehingga kadang-kadang tidak praktek kayak gini. Ketika praktek kadang-kadang makmum jadi bingung. Saya itu pernah datang ke daerah suatu tempat yang tempatnya itu masjid perkampungan gitu, dan saya kenal sama imamnya ya. Ketika saya mengumumkan saya mau sholat 2 rakaat ya, panjenengan nanti setelah saya salam nambah, itu malah pada bubar Pak. Bingung masalah mungkin ya. Wah lagi imam orang genah mungkin begitu ya. Iya. Mungkin apa-apa itu harus ilmu, belajar gitu. Kalau nggak belajar ya kayak gitu. Dikandani apa-apa malah. Pernah juga di perjalanan mungkin ada orang yang rumahnya dekat-dekat situ. Kalau nggak keliru di Mbah Rawa atau di mana. Dan saya jadi imam, saya ngomong saya mau jamak qashar ya. Kalau panjenengan orang sini, nanti setelah saya salam teruskan untuk nambahi 2 rakaat juga pergi. Kalau begitu saya sholat sendiri aja. Pindah sholat sendiri. Mungkin juga bingung karena tidak punya ilmu. Wa yajibu 'alal mutim ayyatiya baqiyata shalah ba'da salami imamihi bila khilafin baina ahli ilmi. Jadi makmumnya yang menambahi 2 rakaat. Setelah imamnya salam, makmumnya nambahi 2 rakaat sebagai kekurangannya. Imran bin Husain, sahabat Rasulullah SAW, pernah berkata, "Ghazautu ma'a Rasulillah SAW." Aku pernah ikut perang bersama Rasulullah SAW. Wa syahidtu ma'hu al-fath, dan aku pun juga pernah mengikuti penaklukan kota Mekah. Fa'aqama bi Makkah samaniya asrota lailatan, dan Nabi itu bertempat di Mekah itu 18 malam. Ya berarti kalau 18 malam itu ya plus harinya, orang jujur begitu kan awan ning ndi. Ya. Jadi 18 hari ya plus malamnya. La yusalli ila rakaatain, dan Nabi tidak pernah sholat kecuali di qashar. Jadi yang sholat duhur 2, asar 2, isya 2, kecuali maghrib kan nggak mungkin 1,5. Ya, yang subuh kan nggak boleh di qashar ya tetap 2. Wa yaqulu ya ahlal balad, dan setiap Nabi ngimami ngomong, "Hai penduduk Mekah, shollu arba'an, kamu sholat 4 rakaat. Fa inna qaumun safar, karena kami adalah kaum yang safar." Gitu. Sebagian mengatakan bahwa riwayat hadis ini dhaif, tapi diamalkan oleh banyak ulama ya. Li'anna sholat tajibu alal mutim arba'an, karena memang penduduk setempat itu harus 4 rakaat. Falam yajuz lahu tarka syai'in min rakaatiha kama lam yatim bi musafir. Beda kalau memang musafir itu 2 rakaat. Jadi makmum sholat 4 rakaat, si imam hanya sholat 2 rakaat. Faidah, latus tarotun niatul qasri liman aroda qasras sholat. Orang yang mau qashar itu tidak harus niat qashar
dibunyikan di depan misalnya, itu nggak harus ya. Maka ini ada kasus yang kemarin saya sampaikan di Pak Priyo ya Pak ya. Ada orang yang di itu Musdalifah di Mina, sholat di masjid Quentin. Di sana kan imamnya pada saat itu 2 rakaat terus Pak Ugeng, 2 terus. Lah ada orang yang sholat duhur tadi nggak tahu, ikut gitu aja. Ketika imamnya salam 2 rakaat, dia menambah 2 rakaat. Setelah salam selesai marah-marah, tapi marahnya sama temennya, nggak mungkin marah sama imamnya, enggak. Imamnya orang Arab kan ya, nggak ngerti ya. Marah sama temennya sendiri. Imam rak genah arep kosor ngono ya ora kondo-kondo gitu. Kosor ora kondo-kondo jare. Ya ora kondo nggak melu ngono wae lah ngono. Lah terus teman saya bilang, "Lah kamu kan dulu pas manasik sudah diajari toh. Kok mang bingung? Wong kok kan pinter kabeh." Iya. Padahal kosor itu tidak harus niat dari awal. Jadi ketika ternyata imamnya kosor, ya ngikut itu aja gitu. Selesai toh, tidak usah kakian protes. Protes malah kesulitan sendiri dong. Itu wa huwa qaulu amati salaf li'annahu lam yunqal qatun ahdun anin nabi innahu amara ashabahu la biniyati qasrin wala biniyati jam'in. Jadi Nabi tidak pernah mengumumkan sebelumnya nanti kita jamak saja ya, nanti kita begini ndak ya, tiba-tiba. Ya, maka ketika pernah kok kasus ketika Rasulullah SAW itu sholat asar, ternyata 2 rakaat salam. Setelah salam, sahabat yang namanya Dzul Yadain tunjuk jari, "Ya Rasul, apakah qasar? Apakah ada wahyu baru? Apakah jenengan lupa?" gitu. Nabi jawab, "Tidak qasar, tidak ada wahyu baru, tidak lupa." gitu. Pemimpin kan prinsip Pak Edi. Prinsip itu ya. Nah, tapi setelah kanan kirinya Dzul Yadain itu bilang, "Ya Rasul, Dzul Yadain benar, jenengan sholat hanya 2 rakaat." Maka Rasul, "Kalau begitu berarti aku lupa. Mari kita tambah 2 rakaat." Di situ menunjukkan satu, mau qasar itu Nabi nggak perlu memberitahu dulu kepada jamaahnya. Buktinya ketika terjadi lupa kayak gitu, sahabat nanya, "Ini qasar atau apa? Wong asar tiba-tiba di rumah kok 2 rakaat gitu." Yang kedua, ketika lupa hanya 2 rakaat atau berapa kemudian salam, sisanya yang sholat itu tidak harus ngulang dari awal, tapi cukup menambah gitu. Walakana khulafuhu ya'muruna bidzalik man yusolli khalfahum. Ya, dan berikut juga para khalifah sesudahnya tidak memerintahkan kepada mereka. Ma'anal makmurin au aksaruhum la ya'rifuna ma yafaluhul imam. Dan ketika makmum itu banyak apalagi ribuan, zaman dulu juga tidak ada pengeras suara yang nggak ngumumkan, pokoknya makmum gitu aja. Maka makmum itu memang tinggal ikut pada imam, ketika ruku ya ruku, ketika sujud ya sujud, itu aja ya. Ya, fa inna nabiyya lama kharaja fi hajjatihi sholabihim adzuhra bil Madinah arba'an wa sholabihim al-asra bidil khulaifah rakaatain wa khalfahu umamun la yuhsa adaduhum ilallah kulum kharaju yahjuna ma'ahu wa katsirum minhum la ya'rifu sholata safar immal khudus adaw bil Islam wa immal likaunihi lam yusafir ba'dah wala siyaman an-nisa. Nabi ketika haji itu berangkat haji bareng sama para sahabat di Madinah, sholat 4 rakaat. Ketika sampai Dzul Hulaifah sholat 2 rakaat, dan pengikutnya banyak sekali. Rasul belum sempat mengumumkan. Ada yang belum pernah safar sama Nabi, ada yang perempuan, ada yang masuk Islam baru. Yang penting yang ikut itu aja. Maka niat qasar dan niat jamak itu tidak harus niat dari awal, itu enggak. Ikut imam gitu aja. Enak ya. Wa mimma yadullu ala annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuqassiru bi ashabihi wa la ya'lamuhum qabla dukhuli fi sholati annahu yuksiru hadis diliatain. Dan ini tadi yang sudah saya ceritakan, termasuk tidak niat qasar itu boleh, yaitu di dalam hadisnya Dzul Yadain tadi, yang Dzul Yadain bilang, "Ya Rasul, dengan lupa atau kok qasar?" Kalau Nabi jawabnya qasar, selesai gitu lah. Selesai, berarti makmum tadi memang tidak diberi tahu. Hanya Nabi mengatakan, "Aku lupa." Setelah beberapa dari para sahabat yang
ada di sekitarnya mengatakan Dzul Yadain bener ya Rasul, dengan sholat hanya 2 rakaat. Kenapa Nabi kok pakai lupa? Ya mau jadi dalil ketika nanti umatnya lupa seperti itu, itulah contohnya gitu. Allah mampu membuat Nabi tidak lupa gitu ya. Tapi dibuat kondisi itu lupa karena menjadi dalil. Karena manusia pada umumnya itu ada lupa, ketika lupa ada contohnya gitu. Wa faidatu hadza anal musafir idza shalla khalfa imami baldati fara'ahu qasra shalah falahu ayusallima ma'ahu wala yusaratu ayakuna qad nawal qasra qabla shalah. Orang sholat itu aja. Di perjalanan kan kita makmum ya sholat itu aja. Ternyata imamnya kok 2 rakaat ya kita salam 2 rakaat. Imamnya kok 4 rakaat ya kita berarti 4 rakaat mengikuti kepada imam. Kemudian yang kelima, kondisi yang kelima, sholatu man yaksuru khalfal mu'tim. Sholatnya orang yang kosor di belakang sholat orang yang mu'tim. Boleh enggak ini? Ya, lakin yulzamul makmum hina idin ayutimma sholatahu arba'an. Awalnya ya boleh karena nggak tahu, tapi ketika imamnya itu 4 rakaat maka tidak boleh salam duluan, tetap menyempurnakan menjadi 4 rakaat. Misalnya Pak Priyo pergi ke Blora sana ya, berhenti di rest area sana sholat, niatnya hati kosor wong di perjalanan, tapi jamaah sama-sama orang yang ada di rest area itu, ternyata yang diikuti jamaah sholatnya 4, walaupun sudah niat kosor, dengan harus nambahi 2 lagi menjadi 4 rakaat. Ini ada hadis dari Musa bin Salamah. Dia berkata, kunna ma Ibni Abbas di Makkah. Aku pernah bersama dengan Ibnu Abbas di Mekah. Fakultu inna idza kunna ma'akum sholaina arba'an. Aku kalau bersama kalian aku sholat 4 rakaat. Wa idza raja'na ila rihalina sholaina rakatain. Kalau aku kembali ke perkemahan kami, aku sholat 2 rakaat. Qala, maka ternyata Ibnu Abbas mengatakan tilka sunnatu Abil Qasim. Seperti itu adalah sunnahnya Abil Qasim. Jadi misalnya kita pulang kampung ini, tapi pulang kampungnya kita itu kan sebetulnya nggak pulang kampung, silaturahim ya. Misalnya Pak Ugeng mana Pak aslinya Pak? Tegal ya? Oh Jogja. Ketika ke Jogja itu jenengan pulang atau pergi Pak? Kita konan sing mumet dijawab ya. Kalau bapak, ibu di sana sudah nggak ada, rumah nggak ada, hanya keluarga, bahkan KTP juga sudah lama KTP Semarang, ke sana itu yang jelas hakikatnya tetap pergi, tidak pulang. Hanya memang ada istilah katanya pulang kampung, paling di sana sehari 2 hari itu ya, nengok saudara. Maka Pak Ugeng ke Jogja itu tetap namanya musafir, bukan mukim. Maka ketika di kampung halamannya dulu sana itu Pak, jenengan kok ikut jamaah ke masjid ya sesuai sholat imam yang ada di masjid. Suatu saat jenengan ketiduran, dengar azan, misalnya asar bangun sudah jam 4 sore, kan udah selesai toh, sholatnya di rumah, boleh qashar 2 rakaat. Begitu ya, karena statusnya musafir. Nggak tahu kalau yang istrinya 4 Pak Edi, Jogja punya, Solo punya, sana kan pulang semua itu. Iya. kan nggak berangkat atau pulang loh, pulang ke Jogja istri pertama, pulang ke Solo istri kedua, pulang ke Semarang ketiga, pulang semua lah, itu nggak jadi musafir dia, pulang. Tapi lamanya di Semarang Mas. Harusnya kan sama kalau gilir, kan nggak boleh, tidak adil. Di antaranya adil itu adalah sama di dalam menggilir ya. Kalau nggak adil besok bangun di Yaumul Mahsyar itu miring gini datang ke Allah, rugi dah. Jadi harus sama. Jadi adil tidak hanya dalam materi tapi juga dalam menggilir gitu ya.
Makanya poligami itu membutuhkan orang betul-betul kuat, Pak. Harus kuat banget, tenaganya, fisiknya, mentalnya, keuangannya. Makanya saya ngacungi jempol pada praktisi-praktisi yang hebat. Masya Allah. Tenaganya kuat. Iya. Masya Allah. Pak Edi Rawani. Ya, kemudian ada hadis dari Abi Majlas. Dia mengatakan, qultu Ibni Umar. Aku pernah tanya kepada Ibni Umar, al musafir yudriku raqatain min sholatil qaum, yakni al mukimin. Atadzihi ar-raqatan au yusalli bi sholatihim qala fadhahaka wa qala yusalli bi sholatihim. Musafir itu kan 2 rakaat, wahai Ibni Umar. Bolehkah si musafir ini makmum dengan orang yang penduduk setempat sholatnya hanya 2? Maka Ibnu Umar ketawa, kemudian menjawab yusolli bisolatihim, ya sholat dengan sholatnya mereka. Artinya ketika makmum dengan penduduk setempat, ya jumlah rakaatnya mengikuti penduduk setempat, begitu. La yajuzu al-itimam biman yusolli sholatan yaktalifu fi'luha an fi'liti sholati. Tadi sudah dijelaskan, tidak boleh makmum dengan imam yang model sholatnya beda dengan sholatnya dia, yaitu sholat jenazah, sholat gerhana. Sholat yang beda hanya 2 itu, sholat jenazah dan sholat gerhana. Yang lain masih sholatnya sama saja. Ya, ya, persilahkan kalau ada pertanyaan. Ya, monggo Pak Pri. Ini ada 3 pertanyaan yang pernah saya alami. Masya Allah, gih, monggo, luar biasa. Kadang kalau makmum masuk, itu kan imamnya kan kita harus nambah. Tapi kadang-kadang lupa satu, lupanya itu begitu imamnya salam ikut salah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kemudian kedua, itu juga ikut salam, tapi nggak sadar bahwa dia itu kurang. Tahu-tahu sudah sampai di rumah, aku mau kan kurang siji. Nah, itu apa yang harus kita lakukan? Nah, begitu, apakah begitu salam, yang satu langsung kita naik? Kalau masih begitu, kalau sampai di rumah apakah harus nambah 1? Yang kedua, pernah saya alami juga, ngajar biasanya. Ngajar itu kadang-kadang kan dari mulai jam 11 sampai jam setengah 1, udah kan 50 menit tinggal. Nanti aja ikut, jadi belum kita hentikan karena di kelas. Akhirnya apa yang terjadi itu nanti kita sholat sendiri, karena khususnya belum kita ada kewajiban ngajar tadi. Tapi permasalahannya, begitu kata sini kita mau sholat, itu ada mahasiswa yang datang itu mau sebentar, lah sebentarnya itu sampai lupa nggak sholat, nggak sholat, asalnya nggak kepikiran juga bahwa tapi saya belum duhur, lah pada saat maghrib, oh iya tapi dia belum, apa yang saya lakukan? Yang pertama, ketika salam ternyata lupa ya, dan ingat tadi kurang 1 rakaat, maka ketika memang pada saat itu sudah ingat ya langsung tambahi 1 rakaat. Tidak ada sujud sahwinya. Sujud sahwinya ada ya, sujud sahwinya ada, tapi kewajibannya itu adalah menambah 1 rakaat, tidak harus mengulangi dari awal. Jadi ya takbir gitu ada. Sudah salam. Ya, assalamualaikum. Oh iya kurang 1, ya udah berdiri takbir lagi, Allahu Akbar. Kemudian melakukan sebagaimana kita lakukan pada sholat, hanya cukup 1 rakaat. Ketika sudah sampai rumah, ingat kurang ya tambah. Kalau sudah batal berarti wudhu lagi gitu ya. Ketika belum batal ya tinggal nambah 1 rakaat, karena tidak ada perintah harus mengulang dari awal. Lah terus kemudian yang tadi, makanya ini ya, yang memang terpenting kalau kita punya wewenang untuk memutuskan sebuah kebijakan, jadwal itu ya jangan sampai nabrak waktu sholat. Tapi kadang kan kita orang bawahan ya, ketika kita orang bawahan kadang-kadang tidak punya kemampuan ya, artinya jadwal itu sudah diatur oleh direktur dan kita sebagai pelaksana kadang kalau nyalain nanti ya jadi masalah. Misalnya ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pemangku kebijakan itu bisa bagus gitu ya. Tapi memang kenyataannya juga masih begitu gitu ya. Kadang ngajar, kadang juga rapat, kadang juga macam-macam lah, yang kadang sampai
melewati waktu sholat. Harusnya kita tetap banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika memang itu menjadi sebuah kenyataan dan tetap waktu azan kita nggak bisa berhenti, kemudian kan tetap sholat nanti ya. Nanti ketika selesai ya kita langsung sholat, kita bisa berjamaah dengan mahasiswa atau dengan siapa yang bisa bareng dengan kita. Minimalnya dengan mahasiswa yang kita ajar satu kelas itu. Tapi tadi lupa gitu. Lupa itu ternyata tidak hanya di situ. Karena yang namanya lupa itu adalah hak prerogatif Allah yang membuat. Maka kan doanya Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, ya Allah jangan kau siksa aku ketika aku lupa atau kita tidak sengaja. Lupa itu tidak merupakan dosa. Yang dosa itu sengaja. Lah ketika lupa belum sholat, ingatnya kapan? Lah kafarat orang yang lupa itu adalah ketika ingat. Nanti asar belum ingat, maghrib belum ingat, ketika malam istirahat sama istri cerita, tadi gimana ceritanya ngajar Pak? Cerita-cerita, oh gini, oh iya ternyata aku belum sholat duhur. Ya waktu itulah sholat duhur. Biasanya kan gitu, ketika ngobrol waktu sudah tenang, santai, baru teringat gitu ya. Lah ketika ingat itu langsung bangun, ambil air wudhu, kemudian melakukan sholat yang tadi kita lupa. Insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu Pak Pria, insya Allah. Oke, monggo Pak Danar. Kalau sholat, kita mau sholat wajib, ini orang yang sholat sunnah itu ya. Terus ada kasus kita mau ikut sholat jamaah itu ditahan. Ini dalam kasus yang mana? Waktu ikut jamaah. Yang kedua, kemudian kalau orang berjamaah hanya berdua, posisinya kan harus sejajar atau mundur sedikit. Kita ikut, kita ngepul yang sebelah kanan supaya mundur. Tapi mereka tidak paham, tetap aja di situ. Terus kita posisi makmum gimana? Di belakang atau di sebelahnya yang makmum? Iya, yang pertama sebenarnya kan sholat wajib mengikuti imam yang sholat sunnah itu kan boleh, gitu ya, boleh. Tapi kan ada kasus-kasus tertentu. Misalnya memang ada takmir yang jaga, ini orang itu pada sholat qobliyah misalnya, mau makmum, mungkin dilarangnya itu nanti akan ada iqomat, karena ini badu sholat qobliyah misalnya begitu. Ada kalau saya pernah di masjid Apung di Jeddah, itu kan masjid lalu lalang para musafir itu. Dan itu kadang ada, sini sedang sholat itu, ada satu rombongan bis itu jamaah sendiri. Bahasanya jamaah kok sendiri, maksudnya jamaah sekelompoknya itu karena mau kosor atau mau apa, kan nggak boleh kayak gitu. Jadi nggak ada dalam satu masjid itu ada beberapa jamaah, itu nggak boleh. Itu yang disebut dengan perpecahan. Ya gabung aja, nanti kurang-kurangnya itu bisa ada sikap gitu ya. Gabung aja, jadi tidak boleh di pojok sana jamaah satu bis, pojok sana jamaah satu bis, lek mocone surat bareng-bareng banter kabeh kan nggak karu-karuan, terus gimana gitu ya. Itu jadi pada dasarnya tadi sudah disebutkan orang sholat wajib imamnya sunat itu boleh. Tapi ketika ada yang melarang itu bisa jadi karena sesuatu hal, bukan karena tidak bolehnya, tidak sahnya, tapi mungkin ada suatu hal yang lain. Yang kedua, memang kadang-kadang ilmu itu kalau belum disampaikan secara merata itu ya kayak begitu, miss gitu ya, nggak nyambung gitu. Misalnya ada dua orang sholat berjejeran, di Jawa harusnya kan mundur, lah itu orang mundur-mundur nih, nggak takut orangnya nesu, ditarik aja. kalau karena kayak kisah pada zaman Rasul pun pernah sahabat sholat di sebelah kirinya ditarik sama Rasulullah, ditaruh sebelah kanannya. Tapi kan juga pakai unggah-ungguh, jangan-jangan ditarik kok malah nesu gitu ya. Kalau begitu gimana? Jadi kan tetap di belakang karena jumlahnya sudah dua orang. Jadi tidak dua makmum kok jejer-jejer di sebelah kanannya, enggak. Tetap di belakang sambil memberitahu bahwa kalau ada dua orang itu sebetulnya dia harus mundur. Gitu, itu artinya memberitahu dengan sikap, dengan pelaksanaan. Gitu Pak Danar, wallahu alam. Pak Tarto? Kemudian ada orang yang terlambat datang mengikuti yang ba'diyah. Ini yang saya tanyakan, sikap dari orang yang sholat sunnah ba'diyah tadi,
apakah menyesuaikan terus kemudian ini kan beda niat, yang bagian ini sunat, ini yang wajib. Nah yang jadi imam ini apakah terus kemudian bacaannya itu dijaharkan, yang pertama. Terus kemudian yang kedua, rusuh itu kan sholat 2 rakaat, itu kan khusus untuk musafir. Ini apakah ada pengecualian dalil khusus itu ketika di Mekah maupun di Madinah? Itu kan mestinya kita boleh, gitu. Artinya tidak mengikuti imam, terus kemudian boleh kita untuk jamak. Apakah ada khususan yang di Mekah maupun di Madinah itu tetap mengikuti imam? Yang pertama bahwa imam itu kalau memang bisa menyesuaikan, walaupun dia sholat sunnah. Karena ketika misalnya maghrib itu kan termasuk kategori sholat malam, yang rakaat awal dan rakaat kedua itu jahar. Tapi misalnya tidak mengeraskan juga makmum mungkin sudah tahu, karena ketika makmum itu njawil mau imam itu kan seolah-olah satu mau memberi informasi bahwa sekarang kamu itu jadi imam kami loh, kan itu ya. Sehingga mungkin tidak terlalu cepat karena kami ini makmum. Yang kedua mungkin paling tidak adalah menjaharkan takbir intikal ya, agar si makmum itu mengetahui kalau dia itu sudah pindah rukun satu kepada rukun yang lain. Misalnya kalau dari berdiri ke rukuk mungkin makmum tahu rukuk, tapi ketika rukuk imam berdiri nggak keras itu kadang-kadang kan juga nggak lihat gitu ya, maka kemudian diajarkan untuk mengeraskan. Begitu juga dalam bacaan Fatihahnya. Untuk musafir itu memang musafir di mana saja itu ya boleh, baik di Mekah maupun di Madinah. Hanya permasalahannya ketika kita itu makmum kepada penduduk setempat, kan kita tidak boleh kosor. Sehingga ketika kita di Masjidil Haram, ya makmum ikut Masjidil Haram. Di Masjid Nabawi kita makmum di Masjid Nabawi. Tapi suatu saat kita misalnya ketiduran, nggak dengar adzan, kemudian di hotel itu orang-orang sudah pada pulang, kemudian sholatnya di hotel 2 rakaat ya boleh, karena statusnya musafir gitu ya. Sehingga ketika di masjid itu karena mengikuti imam yang ada di masjid. Jadi ketika kita di hotel ya namanya musafir, sebagaimana Rasulullah di Mekah juga 18 hari juga 2 rakaat terus, karena Rasulullah pada saat itu adalah musafir. Begitu Pak? Kalau kita umrah atau haji itu kan sebenarnya kita kan satu rombongan itu berada di dalam satu hotel yang sama. Tetapi kenapa subuh juga 2, asar juga 4, maghrib juga 3, tidak seperti waktu pada saat 8 hari di Mekah itu harus di kosong. Nah itu kok jamaah kami kok melakukannya itu ya kalau dulu ya 4 rakaat, asar ya 4 rakaat, maghrib ya 3 rakaat, tidak seperti Rasulullah yang 2. Lah permasalahannya kita makmum dengan imam Masjidil Haram. Enggak, waktu di masjid, di hotel itu kan dengan kita semuanya kan musafir dari sini. Iya, kalau di hotel boleh dikosor itu sebagai mungkin satu, mungkin ya kemungkinan, karena kita nggak tahu ya. Dia nggak tahu, bisa jadi karena manusia kan ya bisa tahu bisa nggak tahu gitu ya. Yang kedua mungkin dia ngemong kan gitu. Buktinya tadi yang permasalahan ketika di Mina tadi loh Pak Pri. Di Mina tadi itu saya kira orang yang sudah bisa haji ke sana kemudian muda, itu saya kira ya orang berpengalaman gitu ya. Tapi ketika sholat dan imamnya 2 rakaat dia nambah 2, setelah itu kemudian malah protes kan bisa jadi gitu. Dia tidak ngerti kan gitu ya, sehingga tidak kosor ketika melaksanakan di hotel gitu. Yang kedua bisa jadi dia ngemong banyak orang, daripada nanti banyak pertanyaan saya menjelaskannya sulit, toh sholat 4 juga boleh kan gitu ya. Sholat 4 juga boleh, walaupun sebagian pendapat ada mengatakan memang ketika musafir dan tidak mengikuti penduduk setempat wajib 2, tapi jumhurul ulama mengatakan kan 2 itu tidak wajib tapi rukhsah gitu. Jadi mungkin dari saja pada nanti saya harus menjawab yang kesulitan gini-gini, udahlah 4 aja. Wong saya pernah yang di Mina itu pernah loh Pak Pri, itu nyata gitu. Jadi ketika di Mina sholat yang dicontohkan Rasulullah adalah kan 2 rakaat, karena di Mina itu jarang ke masjid karena nggak muat kalau semuanya ke masjid. Lah ketika sholat
saya ingatnya itu Isa atau apa gitu, Isa. Nah, pembimbingnya bareng ketua rombongan itu orang Semarang, Ustadz gitu. Terus kalau dia sholat jadi imam pasti 4 rakaat. Kemudian saya sekali-kali saya yang jadi imam 2 rakaat gitu loh. Saya jadi imam 2 rakaat. Dia sudah pesen, tapi besok imamnya saya lagi loh, biar 4. Karena kalau kamu yang imami 2, berarti dia itu tidak tahu ilmunya sebetulnya kan gitu ya. Mungkin ragu, diajak 2 itu seolah-olah mungkin kayak piye sholat duhur kok 2, mungkin begitu Pak. Dan itu ketua rombongan dalam haji itu loh Pak. Jadi ya kita maklumi aja, bukan menuduh, bukan menyudutkan, tapi kita maklumi karena memang ya kapasitas seseorang kan bisa beda-beda gitu ya. Gitu loh Pak Pri, wallahu a'lam. Cukup ya? Masya Allah. Kalau pertanyaannya banyak berarti majelisnya hidup ya. Walaupun dengan dingin-dingin empuk hujan, tapi kan tetap majelisnya hidup. Semoga menjadi jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.